tammi lisani qawli Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Silakan dibuka dulu kameranya ya, karena ini udah direkam. Adik-adik sekalian, pada kali ini kita memasuki materi yang ke-12 ya. 12 Yang ya, berikut lah. Udah. yaitu tentang etika bisnis. Nah, etika bisnis secara etimologi itu etika dari kata etis, bahasa Yunaninya ya, atau ethos, ya, yang mempunyai arti ya aturan yang mesti harus di aturan-aturan moral, benar dan salah wajib ya, yang harus kita taati ya, yang kebenarannya. Hmm. Kedua aplikasi ke dalam watak Dia moral nggak bisa ngaji atau nih. Dia tindakan-tindakan nggak bisa ngaji. moral itu Nggak siapa bisa ini? ngaji. Jadi Seherdin di mood Jangan. dulu, Fatur di coba silakan di mood dulu semuanya. Ya, bahwasanya dalam etika bisnis secara bahasa itu tindakan-tindakan yang berdasarkan moral, itu ya etika itu namanya. Atau dalam bahasa bahasa Arabnya akhlak. Menurut Ahmad Amin, ya, memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan yang buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, dan menyatakan tujuan yang harus dituju atau manusia dalam perbuatan mereka dalam menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Jadi etika atau moral gitu ya. Jadi moral baik apa etika. Jadi semacam karakter baik atau karakter buruk sama ya. Akhlak baik maupun akhlak buruk. Jadi yang kita perlu kedepankan dalam berbisnis adalah etika yang baik atau akhlak yang baik yang disebut dengan moral. Ya. Selanjutnya ada sekalian, nah, kata bisnis dalam Al-Quran biasanya digunakan dalam bahasa at-tijarah atau al-bai atau tadayantum atau ishtara. Banyak bahasa Arab itu ya, nah, istilah-istilah bisnis. Tapi yang sering digunakan yaitu kata tijarah dalam bahasa Arab. Tijarah berasal dari kata dasar tajarah. Tajarah yat juru tajron wa tijaratan, yang bermakna dengan dagang atau berniaga. Atijarah atau wal mujtar yaitu perdagangan, perniagaan dalam kamus Al-Munawir. Ya. Jadi kalau menurut Ibnu Farabi dalam kitab Raghib, fulanun tajirun bikada. Ya, berarti seorang yang mahir dan cakap mengetahui arah tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Itu kalau dalam bahasa Ibnu Arabi gitu ya. Nah, ini kata tijarah ya di atas ditulis di dalam surat Al-Baqarah, panjang sekali ayatnya 286 sampai satu halaman kalau kita baca Al-Quran ya. Nah, dalam tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Para mufasir dan para ahli fikih ya, bisnis menafsirkan bisnis atau mendefinisikan bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan. Jadi pada intinya gitu, sama dengan jual beli. Jadi modal dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari modal 100.000 biar jadi 150.000 bagaimana. Nah, termasuk mengambil keuntungan juga ada etikanya. Ada sekalian secara
Nah, kalau dalam secara fikih, ya karena pada asasnya jual beli di dalam fikih itu adalah niatnya untuk ibadah, bukan untuk memberatkan, beda dengan orang-orang yang tidak menggunakan dasar berdagang, tidak menggunakan dasar beragama atau berbisnis tidak menggunakan dasar agama. Itu kadang-kadang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kalau dalam Islam, ini yang lebih mengedepankan kepada etika atau moral, ya, dan mengedepankan ibadah. Kalau misal kita utangnya, modalnya 100.000 gitu ya, maka kita boleh mengambil keuntungan 50%. Berarti kita menjual barang dagangan kita sekitar 150.000 maksimal, gitu ya. Misalnya kita punya modal 100.000, maksimal kita mengambil keuntungan 50.000. Jadi sekitar 50%-an ya dari modal kita. Nah, itu beda dengan orang-orang yang tidak menggunakan dasar-dasar fikih Islam, ya. Itu dia bisa mengambil 200% ya dagangannya. Misalnya modal 100.000, dia jual 200.000 gitu ya. Ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 30%. Saya ingat cerita teman, seorang pedagang kacamata modal 50.000, dia ngejualnya 2 juta, itu berlipat-lipat keuntungannya. Nah, itu tidak boleh di dalam Islam, ya, karena akan menyusahkan orang, ya, menyusahkan orang yang ingin membeli dan membutuhkan harga itu. Di dalam Islam itu diatur secara akhlak, ambil keuntungan saja kita tidak boleh lebih dari 50%. Itu idealnya. Tapi banyak orang-orang Islam juga yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya ada. Tapi secara keilmuan fikih itu dilarang, ya, karena nanti bisa menyebabkan haram karena menyusahkan orang lah lain yang membutuhkan. Nah, menurut tinjauan ahli fikih, bisnis adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, gitu ya. Pemindahan hak milik dengan adanya pergantian, gitu. Jadi atas dasar suka sama suka, kalau misalnya seseorang itu tahu modal dagangannya itu 100.000, kemudian dia jual 300.000, otomatis sebagai seorang pembeli itu merasa dirugikan, gitu ya, merasa berat. Nah, dan otomatis tidak akan ada keriduan di dalamnya. Di dalam dagang, bila tidak ada keriduan di dalam salah satunya, maka itu batal. Transaksinya jadi haram. Itu. Batal di situ artinya tidak sah. Kalau tidak sah, kalau dia terpaksa membeli, maka dia menjadi haram karena terpaksa di dalam membelinya. Jadi harus berdasarkan barter suka sama suka. Saling menghormati, saling ridho satu sama lain. Karena kalau misalnya ada yang salah satu tidak suka, maka jadi batal. Kalau sudah batal, jadi haram jual belinya. Gitu ya. Menurut cara yang diperbolehkan penjelasan pengertian di atas, perdagangan adalah satu bagian muamalat yang berbentuk transaksi antara seseorang dengan orang lain. Tadi sudah. Transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk hal jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul. Nah, ijab kabul ini kalau dulu secara fikih saya saya terima jual. Nah, si pembeli itu saya terima beli. Tapi dalam modern ini kadang-kadang ucapan itu jarang terdengar gitu. Jarang terdengar. Karena apa? Karena satu orang tidak banyak yang mengenal fikih. Ada juga yang berpendapat ya ijab kabul itu bisa ditukar dengan kwitansi. Ya, karena berdasarkan kesepakatan. Jadi dia memberikan kwitansi si penjual, si pedagang menerima barang dan kwitansinya gitu. Itu juga termasuk dari bagian ijab kabul. Walaupun tanpa diucapkan, tapi itu termasuk bagian ijab dan kabul, artinya serah terima barang. Nah, tapi yang abdolnya saya terima jual, nah yang pembeli saya terima beli. Bagusnya di samping dengan kwitansi, juga kita dengan ucapan ijab kabul. Yang ketiga, perdagangan yang dilaksanakan bertujuan untuk atau dengan motif untuk mencari keuntungan. Ya, jadi tadi disebut keuntungan itu kalau di dalam fikih diatur jangan sampai melewati 50%.
gitu ya. Supaya tidak memberatkan pembeli, tidak artinya artinya tidak menyusahkan orang yang membelinya. Karena nanti kalau udah harganya terlalu tinggi, orang malas membelinya, ya. Dan juga dagangan kita bisa juga tidak laku, gitu ya. Banyak orang-orang yang menjual dengan harga tinggi, tiba-tiba pas akhir tahun dia dia bongkar, artinya dia cuci gudang. Nah, itu akhirnya kan karena barangnya Bangga tidak juga laku tuh Pak. terlalu mahal. Ya, siapa ini? Ada yang Pak baca Al-Qurannya jadi Pak. iya, nah, nanti pas ini aja dah, ya, pas offline ya baca Qurannya nanti. Kalau gini nggak bisa. Saya jelaskan definisi dulu loh. Ya, ini kan pertemuan 12 nih kita nih. Jadi besok pertemuan 13, insya Allah baca Quran langsung di kelas ya. Terus definisi bisnis. Nah, definisi bisnis, tadi udah ya. Nah, terus definisi etika bisnis dalam ekonomi Islam. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwasanya ya, etika itu perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah satu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis. Maka etika diperlukan dalam bisnis. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnis dengan stakeholder-nya, gitu ya. Jadi etika bisnis itu semacam itu gambarannya ya. Jadi di mana saja kita berada dalam berbisnis, baik secara organisasi atau institusi, kita harus mengedepankan akhlak atau etika di dalam berbisnis. Ya, supaya kita dapat pahala, gitu ya. Bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah. Jadi supaya kita dapat ridho Allah kalau kita berbisnis dengan etika, dengan jujur ya. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual, dan semata-mata untuk keuntungan berdasarkan kalkulasi matematika. Tetapi tujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial terhadap masyarakat dan negara serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi bisnis secara ini. Nah, ini bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayatnya panjang, itu setengah halaman kalau di Quran gede, kalau di Quran kecil satu halaman, yaitu wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, gitu ya. Dalam bermuamalah itu ya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk ya waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, gitu. Hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, kita kan sudah ada, walaupun tunai, kita itu sudah menggunakan kwitansi ditulis ya. Terus kalau kita dengan perjanjian seperti kita minjem kredit di bank atau kita kredit kendaraan, kita sekarang sudah ada ya perjanjiannya, ya perjanjian kontrak, artinya ada kwitansinya, ada juga kalau misalnya kredit secara ya motor itu ada juga kwitansi dan staf pembayarannya, gitu ya. Itu tercatat rapi. Ya bahkan ada yang diasuransikan seperti meminjaman modal di bank itu dengan kalau misalnya si peminjam itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian, maka hutangnya dianggap lunas ya. Terus dijamin oleh asuransi. Nah gitu. Makanya kenapa? Nah, para ulama-ulama fikih membolehkan minjem uang ke bank ya untuk modal usaha, untuk keperluan, karena kalau seumpamanya ya si peminjam itu meninggal dunia, maka hutangnya menjadi lunas dan diurusi oleh asuransi. Nah, di situ ya. Jadi dia meninggal tidak meninggalkan hutang ya, tapi dibayar oleh asuransi. Nah, itulah yang menyebabkan hutang piutang, meminjam dana atau uang dari perbankan itu dihalalkan menurut para ahli fikih ya.
Bagaimana kalau di leasing? Leasing saya belum ngerti. Pokoknya belum ngerti jalan usaha semacam apa. Tapi yang jelasnya kalau di leasing itu saya lihat masih ada keharaman karena tidak ada asuransi untuk penggantian kalau meninggal itu bisa jadi lunas. Itu bisa jadi haram. Karena itu juga termasuk itu leasing itu pribadi, kekayaan pribadi bukan kekayaan orang banyak. Nah, kalau misalnya ini ada penyitaan barang, ya, ada penyitaan barang sehingga menyusahkan juga pembeli atau tukang kreditnya, ya, si pengkredit barangnya. Terus saya ini ya depot kecil nih agak besar ini. Nah, nah, banyak berubah ini. Bentar. Ya. Terus, nah dasar-dasar hukumnya dalam surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tuh ya. Kita tidak boleh memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jual beli atau perniagaan yang saling ridho di antara keduanya. Ya. Terus yang ke selanjutnya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, dan istri kaum keluargamu, harta kekayaan dan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Tuh, itu sebenarnya peringatan Allah buat orang-orang yang hidup hanya memikirkan keuntungan dunia, tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah. Semuanya itu ada sanksinya. Artinya orang yang mengaku dirinya Islam, terus dia tidak mengikuti ajaran-ajaran agama, dia itu dicap sebagai orang fasik. Orang fasik itu Islam tapi masih melakukan dosa besar. Ingat, semua perbuatan itu seperti penjelasan-penjelasan yang lalu saya sampaikan, itu masing-masing ada sanksinya karena itu adalah sunatullah. Bukan Allah yang nyiksa, bukan. Ya, bukan Allah yang karena Allah sifat Rahman dan Rahim. Itu sudah menjadi ketentuan Allah bahwa orang yang berbuat baik akan panen kebaikan. Orang yang berbuat jahat akan panen keburukan. Karena itu bukannya Allah yang menyiksa, tapi dia yang memilih jalan. Cuman Allah memberikan kebebasan buat kita. Jadi kalau orang yang jujur, hidupnya akan makmur. Orang yang tidak jujur, hidupnya akan hancur. Gitu ya. Itu udah sunatullah. Hukum sebab akibat. Bukan Allah yang menyiksa ya. Bukan Allah. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Cuma si hamba itu sendiri yang memilih jalan buat dirinya sendiri gitu ya. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli, mengingati Allah, dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan membayarkan zakat dan mereka takut kepada suatu yang di hari itu, ya, di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi guncang. Penglihatan menjadi guncang. Jadi gambaran-gambaran. Hai orang-orang beriman, sukalah kamu, aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Gitu ya. Terus ini tentang masih masih gede-gede aja. Bentar, bentar, bentar. Ini masih besar aja nih. Perhatikan ya. Terus
Dalam hal ini etika bisnis Islam merupakan hal yang penting ya dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata bahwasanya etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansi yang membekali para pelaku bisnis beberapa hal sebagai berikut: membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, menancapkan metode berbisnis dalam rangka ajaran agama, gitu ya. Terus kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Terus yang keduanya dapat menjadikan dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan segalanya dalam tanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak pengadilan. Kode etik dapat memberi kontribusi penyelesaian banyak persoalan, ya, yang terjadi sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan, ukhuwah, dan kerjasama antara mereka semuanya. Nah, pada intinya di dalam berbisnis itu bukan hanya cari keuntungan, tapi juga kita mencari persaudaraan, saling memberikan keuntungan. Nah, ini nih contoh dari bisnisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya bahwa prinsip esensial dalam berbisnis adalah kejujuran. Oh, ingat tuh ya, baginda Rasul Muhammad SAW ketika pada usia muda beliau berbisnis dengan Siti Khadijah di atas kejujuran dan beliau sempat menjadi konglomerat jutawan miliarder. Kenapa bisa disebut demikian? Ketika Sayyidina Muhammad SAW melamar Siti Khadijah pada usia 25 tahun, itu mas kawinnya sebanyak 25 ekor onta pilihan. Satu ekor onta pilihan itu kurang lebih 100 juta satu ekornya. Kalau 25 berarti berapa miliar tuh? Hitung sendiri tuh ya, 25 ekor ya. 25 sekitar 100 juta kali kurang lebih 2,5 miliar ya. Kalau ada dalam riwayat lain 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta kali 100 berapa tuh? Ya taruhlah unta yang murah 35 juta, yang paling murah tuh ya, bukan unta pilihan. 35 juta. Maka 35 juta kali kali 100 berarti 3,5 miliar. Itulah mas kawin baginda Rasul ketika beliau mengkhitbah atau melamar Siti Khadijah. Jadi jangan dianggap baginda Rasul orang miskin, bukan. Baginda Rasul ditawarkan emas sebesar gunung, ditawarkan menjadi raja oleh Allah, beliau tidak mau. Beliau mau menjadi hamba Allah, istilahnya menjadi nabi yang hamba Allah, artinya tidak disuka dengan kekayaan. Artinya dia mau menjadi nabi Allah yang sebagai manusia biasa. Ya, artinya bisa efektif, bisa dekat sama orang-orang miskin, bisa dekat sama orang-orang kaya, semuanya lapisan masyarakat beliau dekati dan akhirnya dakwanya berhasil baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai saat ini umat Islam di dunia itu sebanyak 3,5 miliar. Artinya dakwanya baginda Rasul berhasil karena istilahnya dakwahnya yang memang beliau itu ingin menjadi nabi yang sebagai hamba Allah, tidak penting dengan kekayaan. Tapi bukan berarti baginda Rasul itu nggak butuh materi. Baginda Rasul secara pribadi tidak butuh materi, tapi di dalam dakwah butuh materi, ya. Sehingga beliau itu diberikan eh, bantuan oleh Siti Khadijah. Semua kekayaan Siti Khadijah digunakan untuk ibadah kepada Allah dalam memperjuangkan agama. Demikian pula Umar Ibnul Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabat-sahabat yang kaya. Ya, Utsman Ibnu Affan, saudagar, kaya juga. Terus Mas Abdurrahman bin Auf, semuanya membantu perjuangan ibadah baginda Rasul Muhammad SAW dalam berdakwah. Semuanya itu ya, 4 sahabat yang itu dan 10 sahabat yang lainnya dijamin masuk surga ketika baginda Rasul
masih hidup di dunia, gitu ya. Nah, Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas berdakwah atau berbisnis. Dalam hal ini beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Itu baginda Rasul begitu tuh. Siapa orang yang tidak jujur, maka dia bukan termasuk umatku, bahasanya begitu. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Nah, kesadaran yang signifikan sosial kegiatan berbisnis, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana diajarkan oleh Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, bahwasanya juga berorientasi kepada sikap ta'awun, tolong menolong. Ya, sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis, tegasnya berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran bahwa kemudahan bagi orang yang menjual barang. Nah, gitu. Dan tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat insan melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dan melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, dengan melakukan sumpah palsu, barang siapa yang menjual tetapi hasilnya tidak berkah, gitu. Kalau orang yang sumpah palsu, benar ini barang bagus, padahal barangnya jelek. Benar ini manis, tapi asam. Nah, itu orang yang sering sumpah-sumpah macam begitu, maka itu termasuk pedagangannya atau hasil keuntungannya tidak berkah. Dalam hadis riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis. Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita di sini ada sekalian, apalagi nih yang bisnis digital ya, yang harus benar-benar jujur sejujur-jujurnya karena ini tidak ada yang memantau kecuali diri kita sendiri. Ya, kan kadang di kampus kita tuh ada bisnis digital, makanya kita harus benar-benar ya dalam berbisnis itu harus perhatikan kode etiknya sesuai dengan ajaran agama. Terus juga bisnis Rasulullah itu orangnya ramah. Sebagai selaku bisnis bersikap ramah dalam melakukan bisnis ya. Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Ya. Tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga yang tinggi tersebut. Jangan kalian melakukan berbisnis nasya, ya najasa. Seorang pembeli tertentu berkolaborasi dengan penjual lainnya menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar orang lain tertarik dengan harga untuk membeli, ya, dengan harga yang tinggi. Dan tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Oh, dagangan saya bagus, yang lain mah begini gitu. Itu tidak boleh. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain. Muttafaq alaih. Tidak melakukan ikhtiar ialah menumpuk menyimpan barang dalam masa yang tertentu. Misalnya supaya dagangannya mahal, ya barang itu ditimbun supaya dia nanti dapat keuntungan yang besar. Terutama pada tahun baru semacam ini nih, banyak orang yang menimbun. Ya, ini jangan sampai. Takaran dan ukuran timbangan yang benar. Ya, karena Allah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat 83 ayat 122, 112 maksudnya, celakalah bagi orang-orang yang curang ya, yaitu ini bukan 112, 12 ini kayaknya. Celakalah buat orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ya, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini ayat 1 dan ayat 2, bukan 112 ya. Ini surat Al-Mutaffifin. Wailul mutaffifin alladzina hum. Nah, itu terus, nah ini waktunya udah habis nih adik-adik sekalian. Di tinggal berapa menit lagi. Makanya tadi saya baca Quran tidak di itu dulu ya. Karena waktunya tidak cukup nanti. Nanti di kelas saja. Pas waktunya banyak.
Terus ini bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat. Semuanya ibadah itu artinya semuanya bisnis itu bernilai ibadah. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya zakat, zakat. Waktunya puasa, kita puasa. Jangan kita istilahnya mengabaikan itu semuanya. Yang ke-10, membayar upah sebelum kering keringatnya. Kalau kita punya karyawan, bayarlah upah karyawan sebelum keringatnya kering. Artinya pada saat dia selesai kerjanya, langsung bayar. Gitu. Tidak memonopoli salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis, yaitu melegitimasi monopoli atau oligopoli. Contoh sederhana ialah eksploitasi penguasaan individu tertentu dalam hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya. Ya, seperti jual air sumur saja sebenarnya nggak boleh. Ya, seperti barang-barang tambang, mineral, gitu ya. Individu tersebut yang mengeruk keuntungan secara pribadi tanpa memberi kesempatan pada orang lain dilarang dalam Islam. Misalnya kita punya sumur gali, airnya bagus, tetangga kita kekurangan air, kita malah dia beli sama kita. Ya, kita tetangga kita boleh ngambil tapi dengan syarat membayar itu tidak boleh karena air itu milik umum bukannya milik kita gitu ya. Ya kan di dalamnya ya istilahnya diambil dari sumur kita cuman kan air itu mengalir di dalam bumi itu mengalir apa air dari dia ketarik ke kita atau bagaimana itu makanya tidak boleh membeli memperjualkan air ya untuk mandi atau untuk minum air sumur ya. Nah lalu bagaimana dengan air kemasan ya kemasan yang kita ini. Nah, itu harus diputuskan lagi sama ahli fikih karena itu punya umum juga sebenarnya kan itu air gunung. Air gunung milik umum ya. Mungkin bukan bayar airnya, mungkin bayar produknya yang jasa membersihkan air atau sebagai semacam apa. Ini ahli fikih harus berkumpul lagi istihad. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksis bahaya, mudorot yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadinya chaos politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur, produsen minuman keras, karena ia sangat diduga keras, mengolah dan menjadi miras. Tidak boleh. Komoditi bisnis dijual. Nah, yang ke-13, komoditi bisnis dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. Ya. Terus bisnis dilakukan dengan sukarela, ya, tanpa ada paksaan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang kamu suka sama suka di antara kamu. Terus melunasi kredit. Nah, ini melunasi kredit nih, ya. Sebentar. Ini, ya. Tadi mana? Nah ini ke-14 bisnis dilakukan dengan suka sama suka atau sukarela. Segera melunasi kredit menjadi kewajiban, ya. Jadi kalau punya duit langsung bayar kreditnya. Memberi tanggung waktu apabila mengutang sebagai kreditor belum mampu membayar, ya memberikan tenggang waktu lah gitu ya. Bisnis dilaksanakan bersih dari unsur riba, tidak boleh ada riba. Kalau kita minjem sejuta, ya bayarnya sejuta, tidak boleh lebih. Ya, bagaimana kalau di bank, kalau minjemnya kelamaan, maka di situ berlakulah hukum intrinsik. Jadi nilai mata uang itu, ya nilai mata uang itu berubah secara nilai. Jadi bukannya bunga ya. Nah, barangkali itu saja ada sekalian. Ini waktunya sudah habis, tinggal 3 menit lagi. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya stop screen dulu ya. Pak, Ya, Bimo Yogo absen, Pak. iya, belum di absen semuanya. Tadi saya sempat ini. Ini banyak yang nggak masuk ya. Karena nggak pada buka kamera. Ini Sehabudin nggak ada, Okta tidak ada, Ryan. Ada Pak, Sehabudin. Iya, dibuka Ada tidur, kameranya. Pak. Ini mau Ada, Pak. di absen semuanya nih. Enden Pak, Enden. Enden Pak, Enden ada. Iya, Fatur, Hadir Pak, hadir Fatur, Pak. Dewa. Anissa. Hadir Pak, hadir.
Iya dibuka. Abdul Haq, Az-Zahrawani. Ada yang kita buka berarti tidur ya. Ini ada yang baru masuk Maulidia dari mana? Terus Az-Zahrawani, Abil Haq, Muhammad Ilham, tidak ada. Revi Khosia tidak ada. Hadir Pak. Revi Khosia tidak ada ya. Revi, Pak Muhammad Ilham hadir Pak. ya Az-Zahrawani, Maulidia baru masuk kemana? Tadi Revi, udah masuk terus jaringannya keluar ini Pak jelek. oh iya. Terus Revi tidak ada ya Revi. Revi tidak ada, Azharawani tidak ada, Abdul Haq tidak ada. Tadi siapa yang izin ya? Tidak on kamera. Raffi, oh Raffi sedang Oh, Rapi. baca Quran. Saya hadir Pak, Rapi Pak. Iya, iya. Ini ada yang tidak ini nih. Azharawani, Vidya, Abdul Haq, Ibnu Ilham, Revi, 4 orang ya. Yang hadir cuma Zoom-nya saja, tapi orangnya tidak. Oh, si Revi masuk lagi nih. Bimo Pak. Bimo ada. Nah, gua ada gak? Rafi Pak, Rafi Jen. Raffi Zen, Revi Hosia mana? Ini foto apa ini? Revi Hosia ada 2 ya? Pak Enden udah belum, Pak? Enden, Pak, saya Pak. Enden mana dia? Terus di halaman pertama kali Enden. Kenapa? Enden di mana dia? Saya, Pak, saya bareng Dewa. Mana? Saya. 1 berdua. Ya. Iya, Pak. Oh, ya, ya, ya. Udah ya, ini cukup. Nanti Oke, Pak. kerjakan tugas sebagaimana di ini ya. Ntar dibuka tugasnya ya. Iya Pak. Nah, nanti Ya. kita baca Quran di pertemuan berikutnya ya, karena waktunya sini tinggal 1 menit sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bimo nggak bisa ngaji, Pak.